Hari ini, Nya akan membantu Pak Ahmad untuk memetik buah nangka. Berbeda dengan tumbuhan lain yang ditanam bersama di tanah yang cukup luas, seperti tanaman lain, pohon nangka di sini ditanam hanya untuk tumbuhan tambahan saja. Dan tidak banyak dalam setiap kebun. Tapi, yang mana ya pohonnya? Ini sejauh mana mata memandang cuman tanaman cabai dan kol saja nih. Sakit aku. Naudi, nona apa? Oh sedih. Oh kelija. Wah, pohon nangka di sini ternyata tidak terlalu tinggi. Kalau begini mah, biar Nyak saja Pak yang naik. Dari beberapa buah yang terlihat besar, hanya satu saja nih yang sudah masak dan siap untuk dipetik. Buah nangka memang familiar nih pada masyarakat Indonesia. Bentuk dan harumnya yang khas membuat buah ini mudah dikenali. Buah nangka yang masih muda dapat disayur, dan yang sudah masak biasanya dijadikan olahan kue, campuran minuman, atau langsung dimakan. Oke lah Pak, Nyak langsung naik ya. Doain bisa ya Pak. Untung waktu kecil Nyak sering menang lomba panjat pinang. Jadi mudah lah naik pohon nangka setinggi ini. Ternyata ada tekniknya nih untuk memetik nangka yang telah masak. Nangka diikat terlebih dahulu nih, agar lebih mudah menurunkannya nanti. Karena kalau sampai jatuh, nangka biasanya hancur berantakan. Buah nangka yang cukup besar juga tidak memungkinkan untuk Nyak membawa nangka turun dari pohon. Walaupun pohonnya tidak terlalu tinggi, risikonya dan nangka jatuh cukup tinggi. Wah, Nyak harus benar-benar mengikat talinya nih. Jika tidak, nangka bisa jatuh berantakan. Bahkan bisa jadi meniban Pak Ahmad yang menunggu di bawah. Nyak turunkan ya Pak. Mau tahu nggak bagaimana ciri nangka yang sudah masak dan siap dipetik? Nyak sudah dapat ilmunya dari Pak Ahmad. Jadi ciri-ciri nangka yang udah mateng itu bisa kita lihat dari suaranya agak bulat. Terus selain dari suara, aromanya juga udah wangi. Itu tandanya nangka udah mateng. Pak, ini udah boleh kita potong ya? Boleh. Kita cobain ya? Iya. Oke. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu rasanya manis apa nggak. Tapi Bapak yakin ini manis ini. Wah, mantap Pak Ahmad. Sekali tebas, nangka langsung terbelah. Wah, harum buah nangka semakin terasa saat nangka dibelah. Warna dari buah nangkanya juga sangat menggoda. Kok jadi nggak sabar mau nyicip ya? Eits, tapi hati-hati getahnya ya. Getah buah dan pohon nangka itu terkena lengketnya. Wah, rasanya enak Pak. Ini rasanya enak, manis, seger. Wah, Pak Ahmad ternyata sudah menyiapkan kayu nih untuk mempermudah membawa nangkanya. Jadi, sisi tengah pada buah nangka yang lunak ditusuk batang kayu. Jadi seperti barbel ya. Tapi ini bukan besi atau pemberat, melainkan buah nangka. Dengan begini, kita dapat lebih mudah nih mengangkat nangkanya. Oke lah Pak, kita angkut ya nangkanya. Nyak masih di daerah Sukarame, Liwa, Lampung Barat. Masih menikmati suasana segar dari alam di daerah ini. Ada siapa tuh? Sepertinya butuh pertolongan nih. Nyak samperin ah. Dia lagi ngapain, Dek? Ini Bang lagi pilih-pilih yang mana yang mau dipetik. Oh, mau ambil pinang? Iya, Boleh Abang bantuin? boleh. Kalau urusan ambil pinang, abang jagonya deh. Jangankan ambil pinang, ambil hati adik juga bisa kok. Waduh, kok ternyata susah juga ya panjat pohon pinang? Dek, susah, Dek. Waduh, bisa malu nih sama si adek kalau sampai nggak naik. Kali ini, Nyak nyerah nih kayaknya. Udah Bang, turun. Benar-benar susah manjat pohon pinang. Dia ini serius nih kayak gini. Duh, susah, banyak sembunyinya juga ini. Ini beneran. Oke. Turun aja dulu lah Bang, turun. Iya turun aja dulu ya. Duh, dia susah nih, Dek. Ini beneran kayak gini naiknya. Enggak Bang, di sini nggak ada ngambil pinang itu manjat pohonnya. Lah, terus kayak mana? Pakai itu tuh. Oh, alah, kok nggak bilang dari tadi? Abangnya nggak nanya, langsung manjat aja. Terus tahu gitu pakai itu aja tadi, nggak perlu manjat.
Waduh, tadinya mau aksi di depan wanita, malah jadi malu nih. Menggunakan bambu panjang saja, yang ujung bambunya terdapat benda tajam. Wah, jadi lebih mudah ya. Beda dengan nangka. Kalau pinang aman nih kalau dijatuhkan dari atas, tidak akan rusak. Kalau menggunakan alat ini, 1000 pohon juga nyak sanggup nih mengambil pinang buat Ade Mela. Pinang memang cukup banyak terdapat di daerah Liwa, bukan prioritas utama perkebunan. Namun, hasil buah pinang yang dapat dijual menjadikan pinang sebagai alternatif mata pencarian warga di Desa Sukarame. Tinggi juga ya. Kebayang kalau tadinya sampai naik, turunnya gimana ya? Satu persatu buah pinang mulai berjatuhan. Sepertinya sudah cukup nih. Pinang yang dipetik hanya pinang yang sudah tua saja atau berwarna kuning. Kini tinggal dikumpulkan saja buah pinang yang jatuh dan dimasukkan ke dalam keranjang. Ini udah kuning gini diapain biasanya? Kalau yang kuning dijual. Kalau yang muda-mudanya diapain? Kalau yang mudanya bisa dibikin minuman sih, Bang. Oh, minuman. Seger ya? Seger. Oh, baru tahu. Udah nih. Oke. Banyak juga. Abang Atuin berangkat ya? Iya. Oke. Yuk. Silakan. Sepertinya sudah cukup nih. Tapi Nyak jadi penasaran nih. Kira-kira gimana rasanya ya? Buah pinang dibuat minuman. Patut dicoba nih. Sekarang kita lagi ada sama Ibu Dewi dan adik Mela. Kita mau buat melasa isi siwo. Langsung bagi tugas. Nyak urus beras ketannya, Mela membuat pewarna dari bahan alami, dan Ibu Dewi sendiri mengupas buah nangkanya. Beras ketan direbus sambil diaduk agar matang dengan merata dan tidak gosong. Wah, lumayan pegal juga nih. Bu, udah nih Bu kayaknya Bu. Udah angkat kalau udah dibagi 3. Dibagi 3. Wadahnya yang mana? Ini satu yang hijau sama merah. Saya bagi 3 ya Bu ya. Setelah matang, ketan dibagi menjadi 3 untuk diberi pewarna. Merah dari buah naga, dan hijau dari daun pandan. Setelah tercampur rata dengan warna, ketan dikukus hingga matang. Sambil menunggu ketan matang, kita akan membuat minuman dari buah pinang. Hayo ngaku, siapa yang baru tahu kalau buah pinang dapat dibuat minuman? Begini caranya. Pertama, haluskan buah pinangnya. Pinang yang dipakai yang masih muda ya, agar lebih mudah menghaluskannya dan rasanya tidak langur. Sebelumnya meneruskan membuat minuman, sepertinya harus lanjut membuat makanannya dulu nih. Lihat ini sudah matang belum? Oke. Udah matang angkat. Lihat ya Bu ya. Udah matang nih Bu kayaknya Bu. Angkat taruh situ aja. Di mana Bu? Udah taruh aja situ. Nah, Sini ya. kamu ambil itu, bikin ampelannya. Oke. Nyak lanjut bikin fla untuk kuenya dulu ya. Mudah aja buatnya. Masak air dalam wajan, masukkan telur, masukkan juga vanili, aduk sampai rata. Lalu masukkan juga tepung maizena secukupnya. Terakhir, biar tambah nikmat, masukkan kental manis ke dalam wajan. Aduk hingga matang. Sementara Nyak membuat fla, Ibu Dewi dan Mela mengisi buah nangka dengan ketan yang tadi telah matang. Wah, cantik ya makanannya. Kayak adik Mela. Bu, ini udah nih Bu, kayak gini Bu. Angkat kalau udah. Diangkat ya? Angkat. Oke. Saya angkat ya Bu ya. Angkat. Taruh situ aja. Flanya juga sudah jadi nih. Tinggal disiram aja ke makanannya. Sekarang kita bikin minuman buah dah. Oh, habis ini kita bikin minuman buah ya Bu ya. Oke. Kita lanjut buat minumannya ya. Masukkan pinang yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Tambahkan kental manis dan juga gula aren. Lalu aduk hingga rata dan larut. Setelah tercampur rata dan matang, minuman juga siap dinikmati bersama makanannya. Nah, udah jadi nih masakan khas Lampung Barat, yaitu melasa isi siwo dan juga sari buah. Kalau di Lampung Barat, pinang disebut buah. Jadi kalau makan buah pinang, berarti makan buah-buah. Walau orang Lampung, Nyak sangat jarang nih makan makanan ini. Tidak adanya yang jual secara umum, membuatnya hampir jarang bertemu dengan kue ini.
Melasa isi siwo memang hadir saat acara-acara tertentu saja. Jadi wajar tidak akan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perpaduan antara nangka dan juga ketan, nangka yang manis dan ketan yang gurih, pokoknya bangit nihan. Kalau minuman sari buah atau sari pinangnya ternyata enak banget. Tadinya nggak yakin sama rasanya, tapi setelah diminum rasanya sangat nikmat. Rasa hangat juga langsung terasa sehabis meminum sari buahnya. Minuman ini pas banget diminum saat sore hari di Desa Bahwai yang mempunyai iklim sejuk ini. Hari ini, Nyak masih berada di daerah Bahwai, Liwa, Lampung Barat. Bersama Pak Andi, Nyak mau mengambil bambu untuk keperluan masak, yang akan dipakai untuk suguhan tradisi doa. Kita udah ada di depan bambu untuk memasak lemang. Kita ambil yang masih muda, soalnya kalau yang udah tua bisa-bisa kebakar sama api. Selain mudah, ruas bambu juga perlu diperhatikan nih. Kalau terlalu pendek, juga sulit untuk masak lemangnya. Kebetulan di sini memang banyak nih pohon bambunya, jadi tinggal dipilih saja. Biar Nyak yang tebang ya Pak. Kita potong dari bagian bawahnya ya, agar mendapatkan potongan bambu yang cukup banyak. Tidak terlampau sulit nih menebang bambu yang masih muda, karena bambunya tidak terlalu keras. Kini tinggal membersihkan bambu dan memotong-motongnya menjadi beberapa potongan. Bambu juga dicek ya, jangan sampai ada yang bocor atau pecah. Nanti tidak bisa dipakai untuk memasak. Nah, yang dipakai untuk proses pembuatan lemang itu namanya bambu bamban. Ukurannya lebih kecil dari bambu biasa. Terus yang diambil yang masih muda. Sepertinya sudah cukup nih. Langsung Nyak bawa deh. Sekalian Nyak penasaran proses pembuatan lemang tuh seperti apa. Sekarang kita mau buat masakan unik dari Lampung Barat yang terbuat dari bambu, namanya lemang. Ini kita mau masak untuk persiapan doa bersama. Lemang memang disuguhkan saat ada acara resmi di desa. Pertama, isi bambu dengan santan dan beras ketan yang telah dicuci. Ibu membuat bumbu untuk bahan kuah lemang nanti. Bumbu yang dihaluskan berupa bawang merah dan juga garam. Ini untuk bumbu saat lemang dimakan nanti. Nah, udah penuh, Bu. Oke, center ya, Bu. Lemang harus dibakar dengan api besar. Antar bambu harus diberi jarak agar bambu tidak terbakar. Sesekali bambu diputar agar matang lemang merata. Panas banget. Wajar, masak lemang hanya dilakukan saat ada acara-acara resmi atau acara tradisi. Kalau setiap hari masak lemang, bisa hitam muka para kaum lelaki di kampungnya. Karena harus membakar lemang setiap hari. Sementaranya membakar lemang, ibu sibuk mengolah bahan untuk membuat kuah lemang atau biasa disebut kinca. Panaskan santan dalam panci, masukkan gula aren, serta telur ayam. Aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, aduk terus kuah hingga mengental. Ini harus diaduk terus ya, agar tidak gosong. Akhirnya kinca atau bumbu teman makan lemang jadi nih. Bukan cuma bumbunya nih, lemangnya juga sudah jadi dan siap disajikan di acara tradisi doa di kampungnya. Setelah masakan selesai, acara tradisi doa dilaksanakan. Tradisi doa biasanya dilakukan untuk mendoakan agar panen tidak ada hama yang menyerang. Selain itu, para peserta doa juga mendoakan kampungnya agar selalu aman dan dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah. Peserta doa memang biasanya dilakukan oleh kaum pria. Peserta kali ini hanya satu keluarga, agar tidak menimbulkan kerumunan. Doa bersama yang kita lakuin.
Dan semoga apa yang telah kita doakan bisa dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita tinggal nikmatin santapan atau lemang yang udah kita buat tadi. Mari Pak, langsung dimakan. Ini dia nih yang sudah Nyak tunggu-tunggu. Icip lemangnya. Panasnya api saat membakar lemang bikin perut auto kosong. Gak nyangka nih, walau dibuat dengan sederhana, tapi lemang ini enak banget loh. Ditambah dimakannya secara bersama seperti ini. Memang kekeluargaan di kampungnya memang benar-benar kental. Ini juga yang membuatnya betah nih berlama-lama di sini. Karena alam memberi banyak manfaat.